Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Sistem Informasi Geografis. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai remote sensing atau penginderaan jarak jauh atau indraja. Nah, penginderaan jarak jauh atau disingkat juga dengan indraja merupakan suatu metode pengukuran atau akuisisi data atau pengumpulan data dari suatu objek atau fenomena di suatu tempat menggunakan alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dilakukan dari jarak jauh. Misalnya dengan menggunakan pesawat, UAV, satelit, dan lain-lain. Nah, penggunaan remote sensing ini tentu sangat penting di dalam GIS. Kenapa? Karena nggak semua lokasi itu bisa kita ukur satu-satu atau kita cek satu-satu. Jadi dengan menggunakan alat-alat ini seperti drone, pesawat, dan lain-lain, kita bisa melakukan pemetaan daerah yang lebih luas dan juga menggunakan tenaga yang lebih sedikit. Kemudian beberapa instrumen tadi untuk melakukan remote sensing, salah satunya adalah satelit. Jadi satelit itu adalah benda yang mengorbit benda lain dalam suatu periode revolusi atau rotasi tertentu. Nah, contoh satelit alami itu ada misalnya bulan. Nah, bulan itu merupakan satelit alami bumi, dan selain itu ada juga satelit buatan manusia yang digunakan untuk mengakuisisi data di permukaan bumi. Misalnya kita pengen lihat citra, kita bisa rekam permukaan bumi itu seperti apa. Kemudian kita pengen tahu bisa suhu atau komposisi atmosfer dan lain-lain, itu semua bisa diukur dari menggunakan satelit. Nah, ada beberapa juga banyak jenis-jenis satelit seperti open data satellite yang kita bisa akses data satelitnya secara terbuka, jadi gratis. Ada juga satelit-satelit yang komersil, berarti berbayar. Contoh satelitnya Brisat punya bank BRI. Kemudian ada satelit cuaca, satelit untuk geodesi, dan juga satelit untuk mengamati kondisi laut atau untuk keperluan oceanografi. Nah, selain satelit, ada juga yang lebih mungkin yang lebih kita familiar, yaitu unmanned aerial vehicle, UAV atau drone. Jadi drone ini merupakan pesawat tanpa awak yang bisa kita kendalikan melalui remote control. Nah, di sini dengan menggunakan drone, kita bisa pasang berbagai macam sensor dari kamera, kemudian sensor-sensor indraja yang lain untuk bisa mendapatkan hasil pengukuran dengan resolusi yang tinggi, tapi terbatas untuk daerah yang lebih kecil. Kemudian untuk remote sensing sekarang juga sudah mulai mengintegrasikan sistem yang disebut sebagai Internet of Things atau IoT. Jadi IoT ini merupakan istilah untuk alat-alat pintar yang terhubung dan berkomunikasi dengan server menggunakan internet. Nah, si IoT ini contohnya ada seperti smartphone, termostat, dan juga CCTV. Sekarang hampir semua jenis alat itu bisa dikendalikan melalui internet, seperti Google Home, kemudian Ring, dan lain-lain. Nah, si alat ini karena tadi terhubung dengan internet dan juga ada servernya, akhirnya menjadi sumber data yang nanti kalau bisa kita kolaborasikan dengan menggunakan GIS, itu bisa kita olah sebagai layer-layer atau sumber akuisisi data untuk memperkaya lagi sistem informasi geografis yang nanti bisa kita buat. Nah, kemudian untuk indraja sendiri atau remote sensing ini sudah banyak sekali digunakan, baik di geodesi, di kelautan, hidrologi, geologi, meteorologi, dan klimatografi, dan juga oceanografi. Jadi sudah mencakup sebagian besar dari sistem informasi geografis ya. Kemudian untuk open data, tadi kita sedikit bahas tentang ada satelit open data, berarti satelit yang menyediakan akses datanya secara gratis. Kita bisa akses data satelitnya. Contoh, kita bisa akses melalui USGS Earth Explorer, kemudian ESA Copernicus, milik US dan juga milik Eropa. Ada juga yang versi komersil, itu dari Maxar Digital Globe. Jadi, foto-foto mungkin teman-teman bisa lihat dari Google Street View, dari Apple Maps atau yang lain-lain, itu semua didapatkan melalui indraja dan juga pengamatan-pengamatan remote sensing yang lain. Nah, selain itu, saat kita melakukan tadi proses remote sensing, bukan cuma kita mengumpulkan titik-titik datanya, kita juga perlu tahu titik itu ada di mana. Nah, untuk mengetahui di mana titiknya, itu kita bisa menggunakan teknologi yang disebut sebagai GPS atau Global Positioning System. Nah, jadi GPS ini merupakan sistem navigasi menggunakan satelit
untuk bisa menentukan suatu titik di permukaan bumi. Nah, teman-teman yang bisa pakai Google Maps itu pasti udah gak asing lagi ya. Kalau misalnya kita mau cari lokasi dari mana ke mana, harus ambil jalan mana, muter kemana, kok bisa HP-nya tahu kita ada di mana itu menggunakan GPS. Nah, GPS sendiri bekerja dengan menggunakan metode trilateration. Jadi, dia akan ambil beberapa titik satelit, kemudian diambil radiusnya, dan nanti titik perpotongan antara tiga satelit tadi, itulah kemungkinan lokasi teman-teman ada di mana. Nah, inilah bagaimana cara kerja GPS bisa menentukan posisi kita di permukaan bumi. Kemudian untuk praktik hardware, dari sini kita akan menggunakan hardware yang kemarin sudah kita buat, dan di sini kita akan pakai script yang ada di file gps pass-through.ino. Nanti linknya ada di modul, kemudian aplikasi yang digunakan Arduino IDE dan juga aplikasi uCenter. Nah, di sini kita akan coba. Nah, saya sudah punya alatnya sudah terhubung. Kemudian saya buka aplikasi Arduino IDE-nya, dan ini adalah isi code-nya. Code-nya seperti biasa ada di modul, silahkan dicek. Kemudian untuk sedikit penjelasan code-nya, jadi yang bagian pertama ini kita akan include dulu library-nya, software serial untuk berkomunikasi antara PSP-nya, antara Node MCU dengan modul GPS. Kemudian di sini kita define atau kita deklarasikan pin berapa yang kita hubungkan ke Node MCU-nya. Di sini kita pasangkan di D2 dan juga D3 untuk pin RX dan TX yang ada di modul GPS. Kalau misalnya teman-teman berbeda, silahkan disesuaikan aja. Kemudian di sini kita buat objek GPS serial untuk berkomunikasi melalui serial tadi. Dan di bagian setup, kita akan mulai berkomunikasi dengan Node MCU dan juga GPS-nya menggunakan baud rate 9600 baud. Dan di bagian loop, di sini kita sederhana aja. Dia intinya membaca apa yang ada dari GPS, kemudian langsung transfer ke Node MCU dan ke PC. Jadi dia hanya sebagai perantara aja. Jangan lupa untuk dipilih boardnya Arduino SP Node MCU. Kemudian sudah dipilih Node MCU, pilih juga portnya. Di sini saya COM3, pilih yang COM3. Kemudian bisa klik upload. Nah, ini kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Kalau udah selesai uploadnya, kita bisa buka aplikasi uCenter-nya. Kemudian di sini kita bisa pilih COM3 dan baud rate-nya otomatis terpilih 9600. Dan ini kalau kita gedein nih ke kanan, terus ini bisa kita tarik ke sini. Kayak gini. Nah, dia bakal ngasih tahu ini satelit apa aja yang masuk GPS-nya. Kemudian sini kita masih belum dapat fix karena saya ada di ruangan jadi tertutup. Nah, mungkin saya akan pindah dulu sebentar biar dapat lokasinya lebih bagus. Oke. Oke, nah sekarang kalau udah dapat nih lokasinya bakal muncul kayak gini di petanya. Ini ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, latitude, longitude-nya ada di mana. Inilah koordinat kita di saya ada di Unpak di lab komputer, dan ini koordinat untuk lab komputernya. Teman-teman juga bisa lihat ini alatnya. Jadi inilah proses untuk menggunakan GPS untuk menentukan lokasi koordinat kita ada di mana dengan menggunakan uCenter dan juga modul GPS U-Blocks. Dan nanti di pertemuan depan kita akan coba menggunakan GPS ini ditambah dengan sensor DHT untuk membangun WebGIS. Kita akan coba mengukur menggunakan sensor DHT dan juga lokasi menggunakan modul GPS, dan nantinya bisa kita tampilkan di dalam WebGIS. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.